Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ridho kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tijan Ad-Darori mengenai ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu yang wajib kita ketahui, ilmu yang wajib dipelajari. Alhamdulillah, saat ini memasuki sifat yang pertama, yaitu sifat wujud, sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat adam, sifat yang mustahil bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Fayajibu, maka wajib, fi haqqihi ta'ala, dina hakna Allah ta'ala, naon al-wujudu, sifat wujud. Wajib bagi haknya Allah, yaitu sifat wujud. Hartosna aya Allah, wajib Allah subhanahu wa ta'ala, bagi haknya Allah sifat wujud, artinya ada Allah. Wadiduhu jeung ari lalawanan sifat wujud, al-adamu eta sifat adam, hartosna eueuh Allah. Dan mustahil bagi hak Allah sifat adam, artinya tidak ada. Wadalilu jeung ari dalilna ala zalika anu nuduhkeun kana sifat wujudna Allah, wujudu hadhil makhluqati, eta ayana ieu pirang-pirang makhluk. Dalilnya yang menunjukkan Allah ada, yaitu adanya ciptaannya. Sebagaimana adanya meja menunjukkan adanya pembuat meja. Adanya kursi menunjukkan bahwa adanya pembuat kursi. Adanya kita menunjukkan bahwa adanya Allah yang menciptakan kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sifat yang wajib yang perlu kita ketahui yaitu sifat wujud yang pertama. Dan sifat yang mustahil bagi Allah, sifat adam. Wujud artinya ada Allah, adam artinya tidak ada Allah. Wujud ada, adam tidak ada. Wujud terbagi menjadi 3. 1, ada yang namanya wujud idhofi. Wujudna disarandekeun kanu sejen. Adanya perkara dikarenakan bersandar kepada perkara yang lain. Sebagaimana adanya malam karena bersandar adanya siang. Adanya siang bersandar adanya malam. Adanya bapak dikarenakan adanya anak, bersandar kepada anak. Ya. Kita tidak mungkin disebut bapak kecuali bersandar kepada anak kita. Nah, karena adanya bapak bersandar kepada adanya anak. Nah, ini namanya wujud idhofi. Kedua, ada wujud aridi. Adanya didahului dengan tidak ada. Seperti adanya alam, adanya gunung, adanya kita. Kita ada, alam ada, gunung ada, tapi didahului dengan yang namanya ketidakadaan. Ketiga, wujud hakiki atau wujud zati, yaitu wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya tidak bersandar kepada yang lain, dan adanya tidak didahului dengan tidak ada. Dan adanya Allah ada sebelum adanya kata ada. Itulah wujudullah, wujud hakiki, wujud dzati. Adapun dalilnya, dalil akli, yaitu adanya makhluk Allah, ciptaan Allah seperti kita. Allah adalah sang khalik, sang maha pencipta. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Adapun dalil yang bersumber dari Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawabannya adalah Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Pada awal-awal mempelajari ilmu tauhid, kita akan disuguhkan dengan logika, dengan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal. Gunanya untuk apa? Untuk memperkuat keyakinan kita.
Karena kita belum percaya adanya Allah, maka perlu logika kita ditundukkan dengan dalil akli untuk mempercayai Allah. Maka setelah sifat ma'ani, maka dalil-dalilnya bersumber dari Quran dan hadis. Nah, demikianlah hadirin pembahasan sifat wujud kali ini, bahwa seluruh sifat Allah dikumpulkan di dalam lafaz la ilaha illallah. Ketika kita berikrar syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka kita berikrar dengan seluruh sifat-sifat Allah, termasuk di dalamnya sifat wujud, meyakini seluruh sifat-sifat Allah. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.